Ya, shalom. Hari ini kita bertemu lagi untuk membahas tentang karya Roh Kudus atas orang percaya. Masih bersama channel Sekdi, kiranya boleh menjadi berkat bagi setiap kita yang menyaksikannya. Nah, saudara-saudara, hari ini kita akan mau melihat tentang karya Roh Kudus atas orang percaya. Khususnya kita akan melihat dari dua tokoh, yaitu yang pertama dari tokoh Petrus, dan yang kedua dari tokoh Alkitab bernama Stefanus. Dalam tema ini berbicara tentang bagaimana Allah, karya Allah Roh Kudus yang menciptakan dunia ini, ketika Dia berdiam dalam diri kita orang percaya, maka kuasa Allah itu akan bekerja dalam diri kita. Sebagaimana yang terlihat dalam dua tokoh yang kita akan bahas pada hari ini, yaitu Petrus dan Stefanus. Yang pertama, kita akan melihat tokoh Petrus. Saudara, tokoh Petrus dikenal dalam sejarah gereja adalah seorang tokoh yang mengalami kematian martir. Petrus mengalami kematian martir karena Petrus telah memberitakan Injil ke berbagai daerah dan dia dianggap sebagai seorang penyesat, sehingga kemudian dia dihukum mati oleh Kekaisaran Roma. Dan ketika dia hendak mati dihukum dengan cara disalib, maka Petrus meminta supaya dia jangan disalibkan berdiri karena dia tidak mau sama dengan Tuhan Yesus. Maka dia minta disalibkan dengan posisi terbalik. Nah, mengenai Petrus, apa yang kita bisa pelajari dari Petrus di sini? Dari awal kehidupan Petrus adalah seorang pemuda yang memiliki pekerjaan sebagai seorang nelayan. Tetapi kemudian Alkitab menuliskan bahwa Petrus dipanggil oleh Tuhan Yesus ketika dia sedang melakukan pekerjaannya sebagai seorang nelayan. Maka Tuhan Yesus memanggil Petrus dengan mengatakan, "Petrus, jadilah penjala manusia." Dan Petrus pun segera mengikuti Tuhan Yesus. Dalam perjalanan kehidupan Petrus pernah mengalami yang namanya jatuh iman, di mana dia pernah menyangkal Tuhan Yesus sebagai gurunya. Ketika waktu itu Tuhan Yesus ditangkap, hendak diadili, maka Petrus ketika ditanya oleh orang-orang sekitarnya, "Engkau adalah murid dari Yesus itu?" Maka Petrus menyangkal, dia mengatakan, "Tidak, saya bukan murid Yesus Kristus." Akan tetapi kemudian ketika Roh Kudus menguasai diri Petrus, maka Petrus mengalami perubahan kehidupan. Sekali dia berkhotbah tentang kebenaran Tuhan Yesus, maka 3.000 orang bertobat. Saudara-saudara, hari ini kita akan belajar tentang fase hidup Petrus. Fase yang pertama adalah fase prapaskah atau sebelum Paskah atau sebelum kebangkitan Tuhan Yesus, sekitar tahun 30 sampai 33 Masehi. Di fase ini Petrus menjadi seorang nelayan. Ketika itu dipanggil oleh Tuhan Yesus menjadi murid Tuhan Yesus. Kemudian Petrus menjalani pelatihan sebagai rasul. Dia langsung dilatih oleh Tuhan Yesus sendiri dari pagi, siang, sore, malam. Akan tetapi dalam penulisan Injil masih ditemukan bahwa Petrus adalah seorang murid yang berkomitmen lemah. Petrus juga mudah berjanji, tetapi juga mudah ingkar janji. Petrus juga ditemukan sebagai seorang yang berkarakter ragu-ragu dan juga ego yang sangat menonjol. Ini adalah fase kehidupan Petrus sebelum Paskah atau sebelum kebangkitan Tuhan Yesus. Yang kedua, disebutkan sebagai fase sepekan. Sepekan ini berbicara mengenai fase ketika Tuhan Yesus mati hingga kemudian Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Pada waktu itu Petrus sangat jatuh dalam imannya. Dia kecewa, dia merasa bahwa dia sudah gagal dalam menjadi murid Yesus. Akhirnya Petrus kembali ke pekerjaan lama. Awalnya dia menjadi murid Yesus, memberitakan mengenai kebenaran Tuhan Yesus, tapi kemudian dia kembali menjadi seorang nelayan. Dan kemudian ketika dia kembali menjadi seorang nelayan, Petrus juga gagal menangkap ikan atau dia gagal menjala ikan. Ini adalah fase seminggu di mana Petrus mengalami kehidupan yang sangat jatuh dalam iman. Fase yang ketiga, Petrus pernah mengalami fase Paskah sesudah kebangkitan Tuhan Yesus. Pada waktu itu, Tuhan Yesus memulihkan kehidupan Petrus. Petrus dikuasai oleh Roh Kudus, maka Petrus berubah menjadi seorang rasul yang berani, dan juga Petrus menjadi seorang pelopor gereja mula-mula. Dan Petrus yang awalnya memiliki komitmen lemah, dia juga menjadi orang yang berkomitmen kuat atau tegas. Petrus juga menjadi seorang pendoa, dan dia juga penuh roh, giat bersaksi. Bahkan Tuhan memakai dia menjadi
penulis kitab surat 1 Petrus dan 2 Petrus. Saudara-saudara, ada hal menarik yang kita bisa lihat di sini, bahwa sesungguhnya Tuhan Yesus tidak memilih 12 orang muridnya dari kalangan orang yang terpelajar saja, seperti ahli Taurat, dan juga Tuhan Yesus tidak memilih murid hanya dari orang yang memiliki status sosial tinggi saja di masyarakat, tidak. Tetapi Tuhan Yesus dapat memilih dan memakai orang-orang biasa untuk melakukan pekerjaannya yang luar biasa, karena Tuhan Yesus mempunyai rencana yang indah dalam kehidupan mereka, seperti Petrus. Suatu hari, ketika Petrus dalam kelemahan iman, Tuhan Yesus memanggil Petrus. "Simon anak Yohanes, apakah engkau agape kepadaku?" Tuhan Yesus memanggil Petrus, apakah dia mengasihi Yesus? Tetapi kemudian jawab Petrus, "Ya Tuhan, aku filia padamu." Dalam pengertian ini, Petrus mengatakan bahwa aku mengasihi engkau, Tuhan Yesus, sebagai temanku, sebagai saudaraku. Kemudian, Tuhan Yesus juga bertanya kedua kalinya kepada Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau agape kepadaku?" Tapi kemudian Petrus juga menjawab kembali pada Tuhan Yesus, "Iya Tuhan, aku filia padamu, aku mengasihi engkau karena engkau adalah temanku." Hingga ketiga kalinya, Tuhan Yesus mengganti kata dalam pertanyaannya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau filia kepadaku?" Di sini sadarlah Petrus bahwa selama ini Petrus mengasihi Tuhan sebagai temannya, bukan sebagai Tuhan, di mana mengasihi Tuhan dengan kasih yang murni dan tulus rela berkorban. Saudara-saudara, menurut sejarah gereja, Quo Vadis Domini. Quo Vadis Domini adalah bahasa Latin. Artinya, Tuhan, kemanakah Tuhan hendak pergi? Ini adalah sebuah pertanyaan yang sangat terkenal dari Petrus. Konon, ketika Petrus telah ditetapkan untuk dihukum mati oleh Kaisar Nero di Roma, ia melarikan diri keluar kota Roma. Tapi kemudian di luar pintu gerbang kota, Petrus bertemu dengan seorang laki-laki yang hendak memasuki kota. Maka terjadilah percakapan antara Petrus dengan laki-laki itu. Petrus bertanya, "Tuan, kemanakah Tuan hendak pergi?" Atau dalam bahasa Latinnya, Quo Vadis Domine. Laki-laki itu berkata, "Aku hendak pergi ke Roma untuk disalibkan." Lalu kemudian Petrus mengenal bahwa laki-laki itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Petrus berkata, "Tuhan, bukankah engkau hanya sekali saja disalibkan?" Lelaki itu mengatakan, "Aku melihat engkau melarikan diri dari kematian, dan aku hendak menggantikanmu." Petrus mengatakan, "Tuhan, aku pergi, aku akan memenuhi perintahmu." Lelaki itu mengatakan, "Jangan takut, karena aku menyertaimu." Saudara-saudara, ini adalah sebuah cerita sejarah. Kenapa? Karena ketika Yesus sebelum dia naik ke sorga, Tuhan Yesus pernah menubuatkan tentang kematian Petrus, bahwa Petrus ketika usia tuanya, orang akan menarik dia, Petrus akan mengalami hukuman martir. Saudara, akhirnya kemudian Petrus yang takut akan mengalami hukuman kematian seperti yang dinubuatkan oleh Tuhan Yesus di awal. Kemudian Petrus kembali ke dalam kota, dan dengan sukacita dia menjalani hukuman matinya. Lalu kemudian ketika hendak disalibkan, ia meminta untuk disalibkan dengan kaki ke atas dan kepala di bawah. Petrus mengatakan bahwa ia tidak layak disalibkan seperti Tuhannya. Tuhan Yesus pernah berkata kepada Petrus, "Petrus, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga." Artinya, ini adalah perkataan Tuhan Yesus di mana Tuhan Yesus memberikan tugas atau kepercayaan kepada Petrus. Kalau kita melihat di awal gereja mula-mula, Petruslah sebagai pendiri gereja mula-mula. Karena apa? Ketika Roh Kudus masuk menguasai Petrus, ketika hari Pentakosta itu, ketika Roh Kudus menguasai diri Petrus, maka Petrus berkhotbah dengan berani. Dan ketika dia berkhotbah dengan berani, 3.000 orang bertobat. Disitulah dibentuk gereja mula-mula. Dan firman Tuhan dalam Matius 16 ini digenapi, karena Petruslah yang membuka atau membangun gereja mula-mula. Saudara-saudara, inilah Petrus, seorang yang awalnya penakut, yang menyangkal Tuhan Yesus, yang ketika ditanya apakah engkau murid Tuhan Yesus, dia ketakutan dan dia menyangkal. Seorang yang sangat emosional ketika melihat Tuhan Yesus akan dibawa oleh pasukan Romawi. Petrus orang yang responsif, dia langsung mengambil pedangnya dan memutuskan telinga seorang prajurit. Nah, Petrus yang awalnya adalah orang berkarakter demikian, tapi ketika dikuasai Roh Kudus, maka Petrus berubah.
Kita melihat teladan Petrus. Yang pertama, Petrus sangat responsif terhadap panggilan Tuhan. Ketika Tuhan memanggil Petrus, Petrus, ikutlah aku menjadi seorang penjala manusia. Maka Petrus segera meninggalkan jalannya, dia mengikut Tuhan. Dia adalah orang yang sangat responsif, dia mau menerima panggilan Tuhan dengan cepat. Yang kedua, Petrus juga peka dan sadar akan dosa. Ketika Tuhan Yesus melihat Petrus menyangkal dia, Petrus segera menangis. Dia tahu dia telah menyangkal Tuhan Yesus. Dia tahu dia telah gagal akan janjinya kepada Tuhan Yesus. Dan dia sadar dia telah berbuat dosa. Ini adalah keteladanan yang baik dari Petrus. Yang ketiga, Petrus juga adalah seorang yang taat dan setia melayani Tuhan hingga dia mati. Dia mau setia melayani Tuhan Yesus. Kemudian, yang keempat, Petrus juga berani bangkit dari kegagalan. Saudara yang terkasih, banyak orang sukses kemudian gagal. Tapi Petrus bukan hanya orang yang pernah gagal, tapi Petrus adalah orang yang berani bangkit dari kegagalan. Dia pernah menyangkal Tuhan Yesus, tapi kemudian dia menjadi murid yang berani untuk bangkit dan menyatakan kebenaran akan Tuhan Yesus. Bahkan dia menjadi pendiri gereja mula-mula. Selanjutnya, Petrus juga mudah bekerja sama dengan orang lain. Yang keenam, Petrus juga orang yang konsisten dan berkomitmen untuk bersaksi. Dia berani bersaksi tentang Tuhan Yesus kepada ribuan orang. Lalu yang ketujuh, Petrus juga tegar dan rela menderita bagi Kristus. Hal ini terbukti ketika Petrus mati dengan keadaan disalibkan, mati martir demi Tuhan Yesus. Saudara, inilah keteladanan dari Petrus. Jika Petrus adalah orang yang pernah gagal, jika Petrus adalah orang yang pernah menyangkal Tuhan Yesus, tapi kemudian Tuhan Yesus mau memakai Petrus dan kemudian Petrus boleh menjadi pendiri gereja mula-mula. Petrus dikuasai oleh Roh Kudus. Bagaimana dengan kita? Yang kedua, tokoh yang kedua adalah Stefanus. Sebagaimana yang kita ketahui, Stefanus terkenal sebagai martir pertama di dalam Alkitab. Apa itu martir? Orang yang meninggal, orang yang dibunuh karena imannya kepada Tuhan Yesus. Inilah Stefanus. Stefanus dari namanya memiliki pengertian mahkota atau karangan bunga. Stefanus adalah anggota golongan Helenis, yaitu orang Yunani yang berbahasa Yahudi. Stefanus terkenal sangat baik. Di dalam Alkitab menuliskan Stefanus orang yang terkenal baik. Lalu juga Alkitab menuliskan Stefanus orang yang penuh iman dan penuh dengan Roh Kudus. Alkitab juga menuliskan Stefanus orang yang penuh karunia dan kuasa, dan juga Stefanus orang yang penuh hikmat. Kita perhatikan, terkenal baik ini menggunakan kata of good reputation, artinya mempunyai reputasi yang baik. Yang kedua, Stefanus juga orang yang penuh roh. Ini berarti dia dikuasai atau dipimpin sepenuhnya oleh Roh Kudus. Sekalipun Stefanus penuh dengan Roh Kudus, dia tidak pernah berbahasa roh. Ini bisa terlihat bukan dari karunia bahasa roh, tapi dari buah Roh Kudus dalam hidup Stefanus. Yang ketiga, Stefanus dikatakan penuh karunia dan kuasa. Stefanus mempunyai banyak macam karunia-karunia dan juga mempunyai kuasa untuk melakukan mujizat dalam pemberitaan firman Tuhan. Selanjutnya, Stefanus juga penuh hikmat, artinya mengerti firman Tuhan dan takut kepada Allah. Saat ini kita melihat tentang kematian Stefanus. Kalau kita melihat dari Kisah Para Rasul, pasal yang ke-7, ayat yang ke-54 sampai yang ke-60, di situ menuliskan kisah kematian Stefanus. Pada waktu itu, Stefanus membela dirinya dan dia menegur dosa dari anggota-anggota Mahkamah Agama. Dan orang-orang Yahudi menjadi marah mendengar saksian dari Stefanus tentang kebenaran Alkitab. Di dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 2-53, Stefanus mengadakan pembelaan, tetapi ia sekaligus memberitakan firman Tuhan dan ia sekaligus menegur dosa-dosa mereka. Dalam kitab Ibrani 4 ayat 12 mengatakan bahwa firman Tuhan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun, dan firman Tuhan menusuk amat dalam. Stefanus yang pada waktu itu penuh dengan Roh Kudus. Ini artinya bahwa Stefanus dikuasai dan dipimpin sepenuhnya oleh Roh Kudus. Kemudian di ayat yang sama menuliskan, dia menatap ke langit
Ini menunjukkan bahwa Stefanus menunjukkan pandangannya kepada Allah. Dan Stefanus melihat penglihatan, yaitu di dalam ayat yang ke-55, tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Stefanus melihat Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Tapi perhatikan, arti kata sebelah kanan Allah di sini tidak boleh diartikan secara hurufiah, karena Allah itu maha ada. Dan kedudukan di sebelah kanan Allah ini menunjukkan bahwa Yesus berada di kedudukan yang paling terhormat. Kemudian, ayat 59 menuliskan, Stefanus berdoa. Alkitab menuliskan seperti ini. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa. Katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Saudara-saudara yang terkasih, ketika Stefanus dalam penganiayaan, dia berdoa, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Lalu yang menarik di sini, dia berdoa, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Stefanus berdoa dengan kalimat manusia, dengan kalimat biasa, bukan dengan bahasa roh. Padahal Alkitab menulis bahwa saat itu Stefanus penuh dengan Roh Kudus. Stefanus menunjukkan doanya kepada Yesus, dan saat itu ia dipenuhi Roh Kudus, sehingga jelas bahwa tindakannya itu dipimpin oleh Roh Kudus. Stefanus tetap tenang, sekalipun ia menghadapi kematian yang mengerikan. Dia dilempari dengan batu oleh anggota-anggota mahkamah agama hingga dia meninggal. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di sini sangat menarik. Stefanus mempraktekkan Matius 5 ayat 44 dengan berdoa bagi musuh-musuhnya. Stefanus ingat akan tindakan dan doa Tuhan Yesus pada saat ia mengalami rasa sakit atau hampir mati. Dan kata-katanya dalam Kisah Rasul 7 ayat 59 sangat mirip dengan kata-kata Tuhan Yesus dalam Lukas 23 ayat 46. Kata-katanya ini mengatakan bahwa Tuhan janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka, seperti Tuhan Yesus mengatakan, "Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Saudara yang terkasih, di sini kita melihat bahwa Stefanus adalah orang yang dipenuhi dan dikuasai oleh Roh Kudus. Kita melihat sekalipun dia menderita dalam penganiayaan, sekalipun dia bisa bersaksi, dia bisa berapologet tentang imannya, tetapi kasihnya kepada sesamanya, bahkan kasihnya kepada musuhnya, kasihnya kepada orang-orang yang menyiksa dia, itu dinyatakan. Dia mengampuni mereka semua yang menyiksa dia. Dia mengasihi mereka semua yang sudah berpikir jahat kepada dia. Inilah figur Stefanus yang luar biasa ketika dikuasai Roh Kudus, tetap berpegang, berdiri di atas kebenaran, tapi tetap dia memiliki hati yang mengasihi sesamanya. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita belajar pada saat ini tentang teladan kehidupan Stefanus. Yang pertama, Stefanus mempunyai hati yang lembut dan peduli kepada orang miskin. Yang kedua, Stefanus adalah orang yang mau memberikan waktu dan tenaganya untuk melayani. Yang ketiga, Stefanus giat melayani dengan menggunakan karunia yang dianugerahkan Tuhan. Bahkan dia giat mengajar orang lain. Dia giat memberitakan Injil sekalipun dia dianiaya. Yang keempat, Stefanus juga memiliki iman yang teguh sekalipun mengalami hinaan dan aniaya. Dia tidak menyangkal imannya sedikit pun, bahkan hingga dia meninggal. Dan yang terakhir, Stefanus setia mengikut Tuhan Yesus sampai akhir hidupnya. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita sudah belajar dari keteladanan tokoh Petrus dan Stefanus, dua tokoh yang dikuasai oleh Roh Kudus. Petrus orang yang ragu-ragu, Petrus orang yang egois, Petrus orang yang emosional, tapi ketika dikuasai Roh Kudus, Tuhan memampukan dia untuk menjadi pribadi yang luar biasa. Kenapa? Karena ada Roh Kudus, ada Allah dalam diri dia, dan Tuhan memakai dia. Demikian juga dengan Stefanus, ketika Roh Kudus menguasai dia memiliki hati yang luar biasa, bahkan dia rela mengampuni setiap orang yang sudah menyiksa dia. Saudara-saudara, inilah kisah tentang Petrus dan Stefanus. Ketika dua tokoh ini membuka hatinya untuk dikuasai oleh Roh Kudus, Roh Allah yang kudus, bahkan Allah yang berkuasa melingkupi mereka, maka segala karakter dan kelemahan dalam diri mereka dapat dikuasai dan diubahkan oleh kuasa Roh Kudus. Mari bagi kita sekalian, mari kita buka hati kita, karena Allah Roh Kudus juga mau masuk dan mengubahkan setiap kita.
setiap karakter kita, setiap kelemahan kita, Allah dapat mengendalikan dengan kuasa-Nya, sehingga hidup kita dapat dipakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Jangan pernah berhenti berharap, jangan pernah berhenti berjuang, karena Tuhan Yesus mengasihi setiap kita. Shalom, Tuhan memberkati.